Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UPTD SD Negeri 07 Pangkalan, dan yang saya hormati Ibu Majelis Guru UPTD SD Negeri 07 Pangkalan. Pada kesempatan ini, rasa syukur yang tidak hentinya kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan segala rahmat dan karunia kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan diseminasi budaya positif. Salawat beriringan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, perkenankan saya memberikan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan mendiseminasikan atau menerangkan sedikit tentang budaya positif di sekolah kita. Tetapi sebelum saya melakukan diseminasi ini, marilah sama-sama kita minta kata sambutan dari Ibu Kepala UPTD SD Negeri 07 Pangkalan. Kepada Ibu Yosi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan pertemuan yang disusun oleh CGP kita Ibu Anel Fitrieni untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Majelis Guru PTD SD Negeri 07 Pangkalan, dan yang sangat saya banggakan calon guru penggerak UPTD SD Negeri 07 Pangkalan, Ibu Anel Fitrieni SPD, yang mana pada hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Anel dalam rangka untuk melaksanakan tugas calon guru penggeraknya dalam memberikan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di UPTD SDN 07 Pangkalan. Dan di sini saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, karena nantinya kegiatan ini tentu akan berimbas kepada teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain, yang nantinya tidak lanjutnya atau ujung tombaknya bisa kita rasakan dampaknya kepada anak-anak kita, peserta didik kita di SD negeri kita khususnya nanti. Baik Bapak Ibu, di sini kita semuanya tentu membutuhkan kerjasama dan kolaborasi agar bagaimana nantinya kegiatan dilakukan oleh CGP kita ini berhasil dengan baik. Nah, tentunya kita berharap dengan kegiatan ini nantinya membawa berkah dan manfaat bagi kita.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa saya laksanakan nanti dan terlaksananya budaya positif di sekolah kita. Baiklah Ibu semua, dalam melakukan diseminasi ini saya difasilitasi oleh fasilitator yang bernama Bapak Zulhendri MPD dan pengajar praktik saya Bapak Erik Yolanda SPD. Sebelum kita melanjutkan acara ini, karena hari sudah sore, jadi kita perlu merenggangkan sedikit otot-otot kita supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini saya akan melakukan ice breaking, yaitu lawan kata. Lawan kata ini akan kita gerakkan dengan pakai gerakan dengan tangan kita. Jadi kalau lawan kata panjang, pendek. Lawan kata pendek, panjang. Nah, kita nyanyikan nanti misalnya panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Tapi kita pakai lawan katanya. Kalau misalnya saya bilang panjang, ibu-ibu pendek. Lakukan dengan pendek, berarti panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Bisa kira-kira ibu-ibu? Nah, oke, kita mulai. 1, 2, 3. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu hebat semuanya. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya akan membacakan tujuan. Apa tujuan diseminasi saya ini? Tujuan diseminasi ini yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, penyegaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Nah, adapun materi yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama, apa itu budaya positif? Yang kedua, teori motivasi dan hukum. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, sebelum kita bahas materinya, Ki Hajar Dewantara ini seorang sosok yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau merupakan seorang filosof pendidikan. Beliau mengibaratkan bahwa sekolah adalah sebagai sawah atau tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai seorang guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman, serta menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid kita itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, ada 3 buah pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak.
Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak tersebut. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini Bapak Ibu setuju apa atau gimana? Kira-kira setuju? Setuju. Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, marilah kita bahas dulu materi ini, yaitu tentang budaya positif. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi sekolah yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran. Artinya Ibu semua, dengan kita membiasakan budaya positif ini kepada anak didik kita, maka anak didik kita itu sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik tanpa kita perintahkan atau kita suruh, dan mereka melaksanakan dengan sadar tanpa takut kena hukum atau mengharapkan imbalan. Budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan kita sebagai seorang guru. Dengan adanya kontrol ini, maka akan terjadi keselarasan dan keseimbangan sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid kita dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki mereka, dan mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya dari penjelasan itu timbul pertanyaan kita, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dari budaya positif itu akan timbul nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu semua, tentu profil Pancasila ini tidak asing lagi bagi kita. Sebab di awal kurikulum Merdeka kita sudah mengetahui apa itu profil Pancasila. Bahkan kita mengingatkannya dengan siswa kita dengan nyanyian. Ya Bu Ita ya, kira-kira seperti apa nyanyinya Bu? Profil pelajar Pancasila Ibu Ita. Ibu Ita ini sangat tahu nih lagu profil Pancasila itu seperti apa Bu?
kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, nilai kebajikan menurut Ibu Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, dari budaya positif itu juga akan adanya keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dalam dirinya. Selanjutnya, teori motivasi, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian Ibu semua, berdasarkan dari ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidaklah akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan, siswa memang menjadi patuh. Tetapi kepatuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi kuat. Contohnya ibu-ibu, misalnya kita memungut sampah. Nak, tolong ambil nak. Selagi kita ada di situ, anak ini akan memungut sampah. Tetapi setelah kita pergi, nanti anak ini kembali melakukan atau tidak peduli. Nah, jadi budaya positif inilah yang harus kita terapkan. Bagaimana anak kita itu melakukan sesuatu itu dengan kesadaran, tanpa ada paksaan dan ketakutan terhadap hukuman. Kemudian motivasi restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi untuk itu. Kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam dirinya. Mengimplementasikan keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan
dari peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini kita ubah ke kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya itu apa kira-kira ibu-ibu? Iya, ayo buang sampah pada tempatnya. Jadi budaya positif dengan kita melakukan kalimat positif ini, jadi anak-anak kita itu akan akrab di kelas. Dengan kalau kata-kata jangan atau tidak itu, anak-anak kita kan kadang-kadang merasa kaget. Ya kan ibu, jangan nak, tidak boleh nak. Jadi dengan kata-kata yang hangat, dengan kata-kata yang positif kita ajak anak kita. Kemudian dari kalimat positif ini akan lahirlah keyakinan sekelas yang kita sepakati. Nah, kenapa ini disebut keyakinan kelas? Karena siswa kita itu kita ajak untuk yakin melaksanakan peraturan-peraturan yang kita buat dengan kesadarannya. Baiklah ibu-ibu, karena hari sudah siang ya, kita capek. Kita sebagai manusia itu tak lepas dari rasa capek ya ibu-ibu. Sebelum saya lanjutkan materinya, kita coba ice breaking satu lagi. Ada dari ibu-ibu yang bisa melakukan ice breaking? Nah, Ibu Iit, bantu satu Ibu Iit ice breakingnya. Siang malam, pagi siang malam. Baik ibu-ibu, saya dipercayakan untuk memberikan ice breaking pada sore ini. Jadi ice breakingnya coba kita berdiri semuanya. Jadi ice breaking ini ada clue-nya. Clue-nya ketika Bu Iit bilang, Bu Iit berkata pegang kuping, baru kita melakukannya. Tapi kalau misalnya Bu Iit bilang tidak ada kata-kata Bu Iit berkata pegang kuping, berarti kita tidak melakukannya. Bisa ibu-ibu? Kita cobakan ya. Bu Iit berkata pegang telinga. Bu Iit berkata pegang kepala. Bu Iit berkata pegang mulut. Bu Iit berkata pegang hidung. Pegang dahi. Siapa yang pegang dahi? Bu F. Jadi kalau tidak ada kata Bu Iit berkatanya, jangan dilakukan ya Bu F. Kita fokus dulu. Oke, kita ulang ya Bu F. Jadi saat Bu Iit berkata baru dilakukan Bu F. Oke, fokus. Kita ulang lagi. Bu Iit berkata pegang bahu. Bu Iit berkata pegang bahu temannya sebelah kanan. Oke. Jauh. Oke. Bu Iit berkata pegang lutut. Berdiri. Ada yang lupa. Jadi belum ya, kita masih pegang lutut. Oke. Bu Iit berkata pinggangnya digoyang-goyang. Masih pegang lutut, masih pegang lutut. Bu Iit berkata berhenti. Oke, Bu Iit berkata berdiri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itu melatih konsentrasi. Bisa dicobakan nanti di kelasnya ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Iit. Ice breakingnya sangat memberi semangat. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang
manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar kita itu yaitu untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati saja. Apa yang dinikmati yaitu apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi mereka. Mereka juga suka permainan dan suka mengkoleksi barang, serta suka bergurau, selalu melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bahagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini, biasanya mereka ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya dan biasanya mereka belajar bekerja karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser, yang pertama untuk bertahan hidup. Jadi apa saja yang termasuk kepada kebutuhan dasar kebutuhan hidup ini? Seperti makan, itu kebutuhan dasar. Kemudian pakaian, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan kebutuhan atau
kemampuan. Nah, di sini dalam kebutuhan ini contohnya keinginan untuk dihargai sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan. Semua kita tentu mempunyai kesenangan yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan ini seperti keinginan untuk bermain, apalagi selain dari bermain, jalan-jalan, dan menyalurkan hobi kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini seperti yang kita lihat di sekolah kita kan ada anak-anak itu yang ingin dekat dengan gurunya dan ingin seperti yang kita lihat kan ada anak itu yang dekat-dekat kepada kita. Jadi mereka inginkan bermanja-manja ya Bu ya. Ada anak itu kalau datang ibu, itu mereka ingin dirangkul, ingin merasakan kasih sayang dari gurunya. Kemudian kebebasan, kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Nah, jadi anak-anak kita itu dia tidak merasa terikat, ingin bebas. Bebas di sini maksudnya yaitu bebas terikat oleh peraturan sekolah kita. Misalnya seperti yang kita lakukan, tidak bebas bermain, tetapi menjaga peraturan-aturan seperti dalam bermain itu tidak boleh mengganggu teman, keluar pekarangan, berkata kasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Nah, sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan mengajak ibu-ibu untuk menonton sebuah video. Nah. Mari kita simak videonya. Ibu semua. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian Ibu-Ibu video 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, kira-kira
kita lakukan yang mana ini tidak bisa kita elakkan ya Ibu ya, sebab sehari-hari mungkin kita bukan mungkin lagi pasti kita lakukan. Jadi kira-kira yang mana Ibu? Yang pertama sebagai penghukum. Jadi kita biasanya kan kalau ada yang salah langsung apa hukumannya, langsung kita gitu kan ya Ibu ya. Nah, jadi di sini tujuan budaya positif itu untuk menghilangkan hukuman itu. Jadi memberikan kesadaran kepada anak murid kita untuk mematuhi peraturan dan menciptakan suasana yang nyaman dimanapun mereka berada di sekolah kita ini, misalnya di kelas lain, dan di halaman, di kantin. Jadi tidak ada lagi kita mendengar pengaduan atau tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa kita. Kemudian posisi kontrol yang pertama itu yaitu sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kalau kita sebagai seorang guru kan banyak yang mengatakan sebagai hukuman verbal ya Ibu ya. Yang hukuman fisik tidak pernah kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa mereka memerlukan sistem atau alat yang tepat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi seperti apa perkataan kita yang berada pada posisi penghukum ini? Seperti patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebagai penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Anak ibuku selalu terakhir selesai tugasnya. Kadang kita tanpa sengaja mengatakan hal-hal yang demikian ya Ibu ya. Jadi budaya positif itu bukan untuk murid saja kita terapkan, tetapi mulai dari diri kita dulu sebagai seorang guru. Kemudian kita ajak warga sekolah lain serta anak didik kita ini untuk melakukan hal budaya positif ini supaya membudaya. Dan membudaya itu kan kebiasaan, menjadi kebiasaan bagi semua warga sekolah. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contoh kata-katanya di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, perkataan itu lembut tapi menusuk ya Ibu ya. Kemudian berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Kan lembut, tetapi anak kita di sini merasa terpojok
posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan biasanya dalam posisi ini guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ayo bantulah demi Bapak ya, kayak gitu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan apa bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bantu bereskan. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha untuk melakukan sesuatu tersebut. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini semua kita pasti merasakan. Misal kalau anak sudah pindah kelas ya Ibu, anak itu hanya patuh kepada guru kelasnya. Walaupun kita menjadi guru kelas sebelumnya, tetapi kalau dia sudah naik kelas itu kita panggil sudah agak susah ya Ibu ya. Nak, siko dulu nak. Jadi mereka itu sudah susah. Mereka hanya mau patuh kepada guru kelasnya. Selanjutnya, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau bisa jadi dengan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan atau daftar cek. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer itu cenderung akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, di sini dalam menanyakan keyakinan itu kita akan kembali nanti ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita ingin membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan akurat. Nah, dari 5 posisi kontrol itu Ibu-ibu, mana kira-kira mana yang lebih baik?
Berbagai teman. Manajer. Ya. Jadi dari kelima itu yang lebih bagus itu manajer. Kalau teman ibu-ibu selagi nyodoki awak, nyodoki patua. Tapi kalau kita sudah hilang dari pandangannya, dia akan kembali. Dan dan anak-anak ini cenderung akan merasa kecewa. Saya kira ibu teman saya. Nah, kan ada pula murid-murid kita yang berbicara seperti itu ya ibu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, tahap-tahap segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, langkah kedua yang perlu dilakukan yakni memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memenuhi kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, langkah ketiga restitusi yaitu yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Tentu keyakinan jelas yang sudah kita sepakati tadi. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia bermodifikasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Selanjutnya ibu-ibu, di sini saya sudah mempraktekkan video segitiga restitusi dalam kasus anak saya di kelas. Mari kita simak bersama. Nanti tahu ya kenapa ibu kami dikantorkan? Kenapa nak? Oh, bukan. Ngapain tadi kamu teman-teman? Oh gitu. Jadi saat makan tugas tadi pagi temannya santun ya. Pagi tahu nggak apa akibat dari perbuatan pagi itu? Apa nak? Oh, bisa jatuh ya. Nanti kepalanya kena meja bisa berdarah ya nak ya. Pagi tahu apa keyakinan kita di kelas salah satunya? Apa nak? Oh iya pintar itu. Tidak boleh mengganggu teman. Nah, jadi sebenarnya kita itu tidak apa berbuat salah ya nak, karena itu akan menjadi pengalaman bagi kita dan kita tidak akan mengulanginya. Nah, begitu bagi untuk selanjutnya mau jadi anak ibu yang seperti apa? Anak yang baik, ya? Cukup baik saja. Jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik itu seperti apa contohnya nak? Oh, tidak boleh mengganggu teman. Oke. Jadi Faki itu harus membantu teman. Tidak boleh lagi nanti mengganggu temannya. Kalau ada nanti temannya yang di depan, tidak boleh lagi diangkat kakinya ya nak ya. Jadi kita ciptakan suasana yang nyaman, suasana belajar yang menyenangkan di kelas. Jadi anak-anak itu nanti tidak ada yang bertengkar. Jadi itu aktif. Ayo bantu ibu ya, ciptakan suasana yang nyaman, tidak ada pertengkaran nanti di kelasnya. Nah, nanti
Nanti ya, mau tidak kan? Nah, tidak mengulangnya lagi. Nanti seberapa di jalan, mau tak lagi minta maaf ke teman? Oke, jadi akan saya nanti tapi minta maaf teman ya. Oke, nah saya masih ya. Itu video yang pertama. Kebetulan saya punya 2 buah video. Ya, video selanjutnya. Assalamualaikum Bu. Salam sehat. Sehat? Enak bau kenapa Rena dipanggil ke kantor Mas? Kenapa Nak? Gitu ya. Lagi saya mendapat oleh hari itu belajarnya berbicara, kemudian berjalan, berbicara itu yang terus lagi sehingga teman yang sampai tema itu presentasi katanya. Jadi tema yang lain juga ikut terganggu kan? Kita tahu apa beda yang paling keras. Tahu Bu, karena 1 tidak boleh berbicara saat terganggu, 2 tidak boleh menanggapi saat terganggu. Jadi kenapa saya tahu ya berbagai jenis kelas kita. Jadi yang tadi berbicara itu sebenarnya tidak apa-apa karena mungkin serta pelajaran yang mereka pelajari dan dibicarakan dan dengan temannya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi karena kekuatan kita itu yang lain yang terganggu. Enak tahu nggak? Bersama dengan pilihannya seperti apa atau mau berbicaranya seperti apa? Mereka ingin dari seperti berguna, karena mau dalam kelas ya. Jadi untuk membuktikan itu harus belajar sungguh-sungguh, jangan bermain pelajarnya supaya cita-cita dan keinginan mereka itu tercapai. Nah, untuk itu untuk memperbaiki kesalahan tadi apa yang akan dilakukan? Bukan yang lebih baik bukan yang iya. Jadi nanti ingat ya seperti apa yang saudara katakan tadi itu besoknya nanti tidak akan melihat dengan mengaturkan lagi dalam belajarnya. Oke, nanti dengan masuk kelas memang teman-teman ya janji tidak akan mengulanginya. Oke, baik. Mulai dari sekarang dilihat dengan tidak ada lagi yang mengganggu rumah kok tidak. Jadi bukan dengan dengan saya belajar yang banyak saya bicarakan seperti yang mereka ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ya. Nah, demikian Ibu-Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya coba lakukan terhadap 2 orang siswa. Dan setelah saya melakukan restitusi ini, saya mendapatkan umpan balik dari anak-anak yang Karena berprestasi. saya berjanji tidak akan mengganggu teman lagi saat belajar dan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang berguna. Kasih kepada Bu Ane yang selalu mengajari saya hal-hal kebaikan. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya dan saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu Ane. Nah, Ibu-Ibu, itu adalah umpan balik dari siswa setelah saya lakukan proses restitusi. Nah, inilah yang kita harapkan dari budaya positif ini. Siswa kita berharap siswa ini akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk yang akan datangnya. Serta kita berharap kepada semua warga sekolah dapat menyadari hal-hal yang baik ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Demikianlah Ibu-Ibu video
video diseminasi saya. Dan selanjutnya jika ada pertanyaan dari ibu-ibu, saya persilakan. Ya, Bu Wina. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya dua video yang telah ditayangkan tadi. Itu merupakan segitiga restitusi. Kita menghubungkan dengan 5 restitusi sistem kontrol, posisi kontrol. Di sini berarti yang jenis yang mana saja yang Ibu Ana serapkan pada, kan ada 5 tadi kan, yang mana saja yang dilaksanakan itu. Kalau saya lihat tadi kan itu dari segi kontrol penghukuman sudah tidak ada nampak di situ ya, di pada yang segitiga restitusi itu. Apakah memang benar atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Wina. Di video 2 kasus siswa tadi, saya memberikan contoh posisi manajer dengan 2 kasus yang berbeda. Jadi bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai manajer. Dalam menyelesaikan kasus siswa itu, saya berposisi sebagai manajer. Begitu Ibu Wina. Terima kasih. Ya, baik Bu Wina. Masih ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain? Kalau tidak, saya tutup diseminasi saya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah, ibu-ibu semua yang telah memfasilitasi saya sehingga terjadinya diseminasi saya ini. Dan saya sangat mohon maaf sekali karena apa yang saya sampaikan ini sangat jauh dari sempurna. Jadi masukan dan saran dari ibu-ibu nanti saya akan memperbaikinya nanti jika ada masukan nanti yang ibu sampaikan kepada saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf telah menyita waktu ibu-ibu. Seharusnya kita sekarang sudah berada di rumah, apalagi Ibu Wina yang sangat jauh. Dan saya sangat mohon maaf sekali dan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ibu-ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu, saya tutup acara ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.